Di video sebelumnya kita sudah membuat tabel dan menambahkan beberapa metode di dalam My Order model ini karena untuk order confirm masih satu modul di dalam My Order. Dan di video kali ini kita akan membahas untuk membuat method confirm, di mana method confirm ini sama seperti method edit atau create pada controller admin lainnya, karena di dalam method tersebut kita akan memvalidasi apakah terdapat suatu data order dengan invoice yang kita pilih. Kemudian jika ada, maka kita akan melanjutkan prosesnya. Jika tidak ada, maka kita akan kembalikan ke halaman semula. Kemudian kita juga mengecek apakah status dari order yang kita pilih ini masih waiting atau tidak. Dan kalau tidak, kita juga tidak perlu akan menggunakan fungsi confirm order ini. Dan selanjutnya seperti biasa kita akan memvalidasi method post atau tidak, kemudian memvalidasi terdapat files dan validasi form lainnya, dan sampai dengan proses create ke dalam tabel orders. Jadi langsung saja ke dalam application, kemudian controllers. Di dalam My Order kita akan buat suatu method setelah detail dengan public function confirm, di mana di sini kita juga perlu memberikan parameter invoice-nya. Selanjutnya kita akan memvalidasi apakah ada data order dengan invoice tersebut. Kita bisa copy paste dari method detail di sini karena sama saja fungsinya. Oke, tinggal kita paste di sini, dan selanjutnya kita akan melakukan validasi apakah order yang kita dapatkan statusnya waiting atau tidak. Jika tidak waiting, maka kita akan kembalikan ke halaman My Order lagi atau ke dalam detail dari invoice yang sudah kita pilih. Jadi di sini kita akan buat validasinya dan kita mengecek apakah di dalam data order ini pada field status isinya bukan lagi waiting. Jika true, maka kita akan buat flash message-nya dengan nama atau dengan status warning, dan pesannya yaitu bukti transfer sudah dikirim. Oke. Dan selanjutnya di sini kita akan melakukan redirect dengan base URL-nya mengarahkan ke My Order detail, dan di dalam detail pun kita perlu mengisikan parameter invoice. Oke, jadi kita akan dikembalikan ke halaman detail. Selanjutnya, jika di sini kita tidak menggunakan method post, maka kita perlu untuk membuat beberapa variabel. Seperti untuk variabel input, kita akan berikan dari objek di model My Order, dan kita pilih get default values. Oke, selanjutnya jika kita menggunakan method post, maka data input ini berisikan data dari input yang kita kirimkan melalui form. Oke, seperti biasa kita akan menggunakan this input post beserta dengan parameternya. Oke, selanjutnya kita juga memerlukan untuk memvalidasi apakah terdapat files dari form tersebut, dan jika ada kita akan melakukan proses upload. Dan jika gagal, maka kita akan dikembalikan ke halaman confirm. Hal ini kita bisa copy paste dari controller product, dan kita bisa kopikan untuk method dari method create yang memiliki validasi files tersebut. Kita akan letakkan di dalam My Order, kita paste di sini, dan yang akan kita ubah adalah dari variable input title ini kita akan ubah dengan variable invoice, karena untuk nama gambarnya kita akan sesuaikan dengan nomor invoice-nya. Kemudian untuk model produk kita akan ubah dengan My Order, dan untuk input image di sini kita akan buat dengan data dengan indeksnya yaitu image. Oke, karena kita menggunakan tipe data array seperti ini. Kemudian jika terdapat gagal, maka kita akan arahkan ke dalam tampilan My Order pada method confirm lagi. Dan di dalam method confirm tentu saja harus mengisikan parameter invoice. Oke, untuk validasi gambar sudah, tinggal untuk validasi inputan. Jika tidak berhasil melakukan validasi, maka kita akan diarahkan ke suatu halaman form tersebut dari order confirm.
dan hal tersebut juga sama seperti yang ada di dalam method create atau edit di dalam controller lainnya. Jadi bisa kita copy paste mungkin dari produk lagi. Kita akan paste di sini dengan mengubah model produk menjadi my order. Kemudian title di sini bukan tambah produk tapi konfirmasi order. Kemudian untuk data inputnya kita tidak perlu membuat karena sudah disediakan pada saat melakukan cek proses post atau tidak. Dan untuk base URL actionnya kita akan arahkan pada my order confirm, dan di sini kita akan gunakan variable invoice. Tentu saja agar variable tersebut aktif kita akan menggunakan double quote. Dan untuk page yang akan kita gunakan di dalam my order dan filenya yaitu confirm.php yang akan kita buat nanti. Oke, selanjutnya kita akan panggil method view dengan data yang sudah disediakan. Dan jika proses validasinya berhasil, maka kita akan menyimpan data dari orders confirm tersebut melalui model my order. Tentu saja agar dapat menggunakan tabel tersebut kita harus mengoverride properti dari tabel milik my order model. Di sini kita akan melakukan pemanggilan dari my order pada properti tabel dan isinya kita akan ubah menjadi orders detail atau tabel yang sudah kita buat di sebelumnya. Kemudian di sini juga kita akan mengecek apakah berhasil melakukan proses create atau tidak. Kita akan copy paste lagi agar lebih cepat saja dari metode create di dalam product controller. Kita akan paste, kita akan ubah model dari produk menjadi my order, yang dimana tabelnya sudah diubah menjadi orders detail. Kemudian inputnya kita ubah menjadi data dengan indeks input, dan redirect base URL-nya akan kita arahkan pada my order detail dan variable invoice. Oke. Dan satu hal lagi, setelah kita berhasil mengupload data ke dalam order details, kita juga harus mengubah status dari tabel orders dengan ID yang sudah kita dapatkan dari tabel data input di atas. Oke, atau data order di atas. Jadi kita perlu mengoverride lagi dari properti tabelnya di dalam if sukses di sini dari orders detail menjadi orders. Kemudian di sini kita akan lakukan update di dalam tabel orders, di mana ID orders ini sama dengan yang diinputkan di dalam form hidden pada form konfirmasi. Oke. Dan kita akan melakukan proses update, di mana yang kita akan update adalah field dari status saja menjadi paid. Oke, yang semula jadi waiting kita akan update menjadi paid seperti ini. Oke, untuk proses validasi berhasil melakukan create atau tidak, kita copy paste dari controller product, dan di dalam kondisi true kita tinggal menambahkan override dari properti tabel menjadi orders dan melakukan proses update dari suatu ID di dalam tabel orders dengan mengubah statusnya menjadi paid jika berhasil melakukan konfirmasi ordernya. Oke, untuk membuat method confirm kita sudah selesai. Teman-teman tinggal bisa mengikutinya, dan di video selanjutnya tinggal kita membuat view untuk confirm tersebut.